Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bertemu lagi dalam mata kuliah pengantar sosiologi di pertemuan ke-6 yang akan membahas mengenai lembaga kemasyarakatan. Pengantar sosiologi mempelajari sedikit banyaknya tentang bagaimana masyarakat hidup dan berinteraksi satu sama lain. Nah, selain itu, kehadiran masyarakat pasti akan memunculkan lembaga-lembaga di dalamnya, yang disebut sebagai lembaga kemasyarakatan tadi. Social institutions atau yang pada akhirnya bisa diartikan sebagai peranata sosial, bangunan sosial, atau lembaga kemasyarakatan punya fungsi-fungsi tertentu. Yang pertama, sebagai pedoman dalam bertingkah laku dan menghadapi masalah, menjadi proses untuk menjaga keutuhan masyarakat dan juga merupakan pedoman pengendalian sosial di masyarakat. Nah, jadi lembaga kemasyarakatan ini biasanya gitu ya menjadi salah satu bentuk koreksi dalam social life kita gitu. Kita akan hidup untuk bersosialisasi, saling berinteraksi, tapi kita juga paham secara nggak langsung ada norma-norma dalam masyarakat yang wajib kita patuhi, yang mungkin secara tertulis maupun tidak tertulis itu ada dalam tatanan kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya gitu ya, ada proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan di mana ada norma yang berlaku di masyarakat yang ditujukan dengan cara yang merujuk pada suatu perbuatan, kebiasaan, di mana perbuatan yang tadi terjadi di masyarakat itu diulang-ulang, terjadi terus-menerus, dan biasanya ditujukan dengan hal yang sama. Akhirnya muncullah kebiasaan-kebiasaan di masyarakat. Kemudian menjadi tata kelakuan, gitu, sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia tertentu yang dilaksanakan sebagai alat pengawas secara sadar dan tidak pada anggotanya. Yang akhirnya tata kelakuan yang kuat tadi mengikat dan lahir sebagai adanya adat istiadat. Kemudian norma dianggap sebagai melembaga ketika dia diketahui oleh banyak orang, dipahami dan dimengerti, ditaati dan dipatuhi, serta dihargai oleh masyarakat yang hidup gitu dalam tatanan-tatanan masyarakat tertentu. Dan norma yang dianggap melembaga itu terjadi ketika ada pula proses di mana akhirnya norma itu mendarah daging. Lanjut, proses pertumbuhan lembaga masyarakat juga hadir dalam sistem pengendalian sosial. Sistem pengendalian sosial ini bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Misalnya dengan menghasilkan gitu ya, proses di mana kita paham, hal ini boleh terjadi dan hal ini nggak boleh terjadi gitu. Kita memantau kira-kira hal ini bagus atau enggak ya gitu kalau misalnya ada dalam masyarakat. Nah, selanjutnya pengendalian sosial ini berwujud secara preventif gitu, dilakukan untuk mencegah adanya gangguan. Jangan sampai nih kalau misalnya kita mensosialisasikan hal yang baik, misalnya kawasan rukun tetangga yang ramah lingkungan dan bebas asap rokok gitu. Otomatis secara preventif kita harus sosialisasi terus-menerus. Ada ruang terbuka, ruang hijau terbuka untuk saling berdiskusi dan sebagainya. Bagi masyarakat sekitar yang mungkin masih merokok gitu ya, harap nggak di tempat-tempat tertentu ini yang udah dibatasi gitu. Dan kita harus terus-menerus mensosialisasikan usaha untuk mencegah adanya gangguan-gangguan terhadap hal-hal yang sedang disosialisasikan. Kemudian ada juga represif gitu ya, kita mengembalikan keserasian setelah mengalami gangguan. Mungkin nggak muncul, mungkin. Kenapa? Karena ketika kita mulai mengendalikan sosial secara represif gitu, kita menghindari gangguan-gangguan yang ada tadi. Kembalikanlah keserasian yang ada di masyarakat agar bisa jadi proses introspeksi. Oh, ternyata tadi kenapa bisa nggak terjadi nih lokasi ruang terbuka hijau yang aman dan nyaman dari asap rokok. Ya, kalau misalnya ketua RT-nya aja ngerokok, gimana masyarakatnya mau niru misalnya? Mau niru hal-hal baik, kalau ternyata ditunjukkan hal-hal yang nggak baik gitu. Akhirnya kan yang melanggar aturan atau norma-norma yang terbentuk ya orang yang punya kewenangan itu sendiri gitu. Nah, disinilah harus ada pengendalian sosial yang represif. Kembalikan keserasian setelah mengalami gangguan itu dengan memperlihatkan, ketua RT gitu, atau woi opinion leader, jangan seenaknya buat kewenangan atau kebijakan tapi nggak melakukan hal tersebut. Nah, kemudian ada juga proses pengendalian sosial yang dilakukan secara persuasi dengan mempengaruhi tanpa adanya kekerasan. Biasanya persuasi ini dilakukan ketika kita mau mempengaruhi orang tersebut dengan
slowly but sure gitu. Misalnya, ayo anak-anak muda di lingkungan kita mulailah menjadi anak-anak muda yang aktif gitu ya, dengan ikut organisasi sosial kemasyarakatan, misalnya Karang Taruna gitu. Jadi anak-anak yang bisa membantu perubahan-perubahan besar di daerah tempat tinggal kita. Kalau secara koersif gitu ya, mau nggak mau ada tindakan kekerasan, paling tidak secara verbal, adanya paksaan gitu ya. Ayo pada ikut, ntar mamahnya marah loh, atau papahnya marah loh. Akhirnya adanya paksaan-paksaan tertentu untuk mengendalikan secara sosial apa sih interaksi atau aktivitas yang akan dilakukan pada sebuah lembaga kemasyarakatan. Nah, kemudian dalam proses pengendalian sosial itu ada alat-alat yang penting untuk dikelola gitu ya, dalam mengendalikan hubungan-hubungan yang terbentuk secara sosial tadi. Yang pertama, dengan mempertegas keyakinan antar masyarakat akan kebaikan suatu norma. Kemudian, memberikan penghargaan kepada masyarakat yang taat akan norma. Ini bisa dilakukan gitu ya, reward tertentu bisa dilakukan untuk memberikan kesepahaman gitu, bahwa norma-norma yang berlaku ini kalau ditaati gitu ya, ada nilai plusnya gitu, ada penghargaannya. Misalnya, wahai anak muda yang aktif gitu, yang ikut Karang Taruna selama 3 bulan punya ide-ide cemerlang gitu ya, misalnya boleh sharing tentang kegiatan-kegiatan, nanti bakal dijadiin ketua Karang Taruna. Ada pride, ada harga diri, ada kepercayaan yang timbul, ada penghargaan kepada masyarakat yang taat akan norma gitu. Akhirnya dibentuklah sistem-sistem tertentu. Mengembangkan rasa malu bila mereka menyimpang dan menyeleweng dari norma yang berlaku di masyarakat. Ini udah sering terjadi, udah sering kita lihat contohnya. Salah satunya ketika gitu ya, ada pasangan non suami istri misalnya tinggal dalam suatu tempat tinggal tertentu gitu. Nggak bisa membuktikan nih surat nikahnya, data-data pribadi yang menunjukkan kalau mereka adalah suami istri gitu. Akhirnya mau nggak mau diarak keliling kampung gitu ya sama warga, dipermalukan. Mengembangkan rasa malu ini menunjukkan bahwa nih, kalau kalian menyimpang atau nyeleweng di masyarakat, kalian melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, akhirnya kalian harus merasakan gitu bagaimana proses ketika kalian dipermalukan di depan umum. Walaupun secara sosial gitu ya, dampak-dampak psikologis yang terjadi ketika hal ini terjadi itu cukup fatal, cukup besar. Tapi dalam proses sosiologi, hal inilah disebut sebagai pengendalian sosial. Mengembangkan rasa malu apabila mereka menyimpang. Akhirnya orang tua memberikan tekanan-tekanan pada norma. Jangan pulang malam ya, jangan bikin malu keluarga ya, jangan sembarangan berteman ya, pilih-pilih lokasi kalau mau ngumpul, mau nongkrong, dan lain sebagainya. Jangan nongkrong di tempat remang-remang, jangan bikin tetangga banyak mencibir, banyak ngobrolin kita, julitin kita, dan lain sebagainya. Hal ini jadi taraf ukur gitu, bahwa anak-anak itu nanti akhirnya bisa menjerumuskan diri ke hal-hal yang negatif, menyimpang dan menyeleweng kalau nggak ditakutin gitu, kalau nggak dijerak dulu gitu. Kemudian menimbulkan rasa takut itu sudah pasti. Pengendalian sosial itu terjadi agar seseorang itu nggak berani untuk melakukan hal-hal yang akhirnya mungkin nanti menyimpang atau bernilai negatif. Dan akhirnya menciptakan sistem hukum, tata tertib, dengan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Hal ini terjadi ketika kita paham tadi, ketika ada pasangan non suami istri tinggal bareng di suatu tempat tinggal, di antara rumah-rumah di lingkungan tempat tinggal kita gitu, harus ada sanksi yang tegas gitu bagi pelanggar. Oh, kita bawa ke kantor polisi misalnya karena nggak bisa membuktikan gitu. Akhirnya nanti akan diproses dan disesuaikan dengan prosedur hukum yang berlaku gitu, karena bukan wewenang kita juga sebenarnya secara sosial untuk menghukum gitu. Dan kemudian ada ciri-ciri umum untuk lembaga kemasyarakatan, yaitu lembaga kemasyarakatan adalah organisasi yang pola pemikirannya dan pola perilakunya terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan dan hasilnya. Biasanya suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri semua lembaga masyarakat. Masyarakat itu muncul dalam lembaga gitu ya, mewakili lembaga-lembaga tertentu, yang akhirnya lembaga masyarakat itu punya satu atau beberapa tujuan-tujuan tertentu. Misalnya, mesejahterakan masyarakat daerah,
memberikan peluang-peluang usaha bagi masyarakat setempat, dan masih banyak lagi. Kemudian lembaga masyarakat juga akhirnya mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Oh iya ya, kita kan mau nih jadi ladang usaha untuk masyarakat lokal. Kita bentuklah UMKM. Kita tahu nih banyak masyarakat yang punya potensi-potensi tertentu. Ya, walaupun pada akhirnya kita harus punya nih perlengkapan-perlengkapan yang mumpuni, yang mendukung. Cari sponsorship akhirnya. Mau nggak mau kita punya tujuan lembaga yang kuat, erat, dan terikat satu sama lain yang saling bersangkutan. Agar bisa terlaksana tujuan yang kita inginkan. Lambang biasanya merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan. Karena lambang itu secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan. Misalnya dengan contoh adanya lambang senjata untuk lembaga kemasyarakatan yang bernilai kesatuan. Kemudian untuk perguruan tinggi atau universitas gitu ya, lambangnya buku gitu, dan lain sebagainya. Kadang-kadang lambang juga berwujud atas tulisan-tulisan atau slogan-slogan biasanya. Nah, suatu lembaga kemasyarakatan juga punya tradisi tertulis dan yang tidak tertulis. Hal ini biasanya ditujukan ketika ada tata tertib yang berlaku. Tradisi ini biasanya merupakan dasar bagi lembaga untuk melihat bagaimana pekerjaannya itu memenuhi kebutuhan pokok di masyarakat dan bagaimana lembaga kemasyarakatan tersebut menjadi bagian di dalamnya. Kemudian tipe-tipe lembaga kemasyarakatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Jadi ada beberapa macam klasifikasi lembaga kemasyarakatan dan dibentuk berdasarkan beberapa pandangan. Ada dari sudut perkembangannya yang bisa disebut sebagai passive institutions dan enacted institution. Kalau passive institutions itu juga disebut sebagai lembaga-lembaga paling primer, merupakan lembaga-lembaga yang secara tak disengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat, contohnya hak milik, perkawinan, agama, dan seterusnya. Kemudian ada enacted institution gitu, dengan sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya adanya lembaga pinjaman online, lembaga perdagangan, lembaga-lembaga pendidikan, yang akhirnya berakar pada kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan akhirnya mengakhirkan lembaga-lembaga tertentu yang disistemasi dan diatur dan disahkan oleh negara. Kemudian dari sudut sistem nilai yang diterima, itu ada basic institution dan subsidiary institution. Basic institutions itu adalah lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Biasanya di masyarakat Indonesia itu disebut dengan keluarga, sekolah, dan basic institution itu biasanya ada untuk melengkapi kehidupan kita. Sedangkan subsidiary institutions itu yang dianggap sebagai hal-hal yang kurang penting. Misalnya hal-hal yang secara sekunder terjadi di kehidupan kita. Rekreasi misalnya, kebutuhan-kebutuhan untuk melengkapi proses keberlangsungan hidup. Misalnya dengan cara bergabung dalam kelompok-kelompok tertentu yang subminor gitu ya, yang kepentingannya masih minor. Kemudian dari sudut penerimaan kemasyarakatan, approved socially sanctioned institution. Nah, disebut sebagai hal tersebut karena adanya lembaga-lembaga yang diterima masyarakat seperti sekolah, perusahaan dagang, dan lain sebagainya. Sedangkan ada juga unsanctioned institution yang ditolak, walaupun kadang-kadang tidak berhasil diberantas, kelompok penjahat, pemeras, dan lain sebagainya. Jadi, ada lembaga kemasyarakatan yang berdasar pada sudut penyebarannya. Disebut sebagai general institutions dan juga regulative institutions. Disebut general institutions ketika agama diakui oleh seluruh dunia gitu. Tapi ketika hanya diakui oleh beberapa bagian negara tertentu, itu dianggap sebagai regulative institutions. Misalnya di Indonesia mempercayai adanya 5 agama dan beberapa kepercayaan. Kemudian ada juga lembaga kemasyarakatan berdasarkan dari sudut fungsinya. Ada operative institutions dan restricted institutions. Itu adalah yang bertujuan untuk mengawasi adat istiadat dan tata kelakuan yang tidak menjadi bagian mutlak lembaga itu sendiri. Contohnya lembaga hukum, seperti kejaksaan, pengadilan, dan lain sebagainya.
Sedangkan operative institutions itu berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari lembaga yang bersangkutan. Contohnya lembaga industrialisasi. Nah, di situ tadi kita lihat bagaimana tipe-tipe lembaga kemasyarakatan itu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dari proses kehidupan yang sedang berjalan sekarang gitu. Kita hadir dalam keluarga, kita hadir dalam lingkungan di sekitar kekeluargaan kita, kekerabatan kita hadir dalam ruang lingkup sekolah, wajib belajar 12 tahun dari SD, SMP, SMA, sekarang bergabung dalam institusi pendidikan tinggi, dalam universitas gitu ya. Mungkin teman-teman yang sudah bekerja juga akhirnya turun tangan dalam lembaga kemasyarakatan baru yang terbentuk, misalnya lembaga profesi dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada nilai yang disebut dengan conformity dan deviations. Conformity itu adalah proses penyesuaian diri dengan masyarakat dengan cara mengindahkan nilai dan kaidah di masyarakat, sedangkan deviation adalah penyimpangan yang muncul terhadap kaidah dan nilai di masyarakat. Nah, biasanya dua nilai ini saling berdampingan. Biasanya terjadi ketika kita hidup di tempat baru dan proses penyesuaian dan adaptasinya ini membuat dua hal ini sering beririsan gitu ya. Misalnya aja ketika proses kita berusaha untuk tinggal di tempat yang baru. Misalnya saya ngekos dulu. Pasti saya merasakan adanya beberapa perbedaan secara sosial. Dulu waktu di rumah gitu ya, ketika hidup sama keluarga, zona nyaman saya, zona aman saya nggak perlu nih banyak interaksi dengan ketua RT karena masih ada orang tua gitu kan. Ibu dan bapak saya yang mungkin secara intens berkomunikasi dan berinteraksi dengan ketua RT. Tapi ketika saya hidup sendiri, berusaha hidup mandiri di ruang lingkup baru, bukan zona aman dan zona nyaman saya, mau nggak mau ada proses penyesuaian dan adaptasi gitu. Akhirnya saya melihat apa aturan-aturan yang berlaku. Di kosan saya misalnya ada 25 butir peraturan yang harus saya amati gitu ya ketika hidup dalam lembaga kemasyarakatan tertentu tadi. Mau nggak mau saya harus patuh, mau nggak mau saya harus paham gitu konsekuensi apa, sanksi apa, hal-hal secara tata norma apa yang bakal saya hadapi ketika melanggar peraturan-peraturan tersebut baik secara lisan maupun tertulis. Nah, tapi memang dalam kenyataannya masih ada deviation. Masih ada kegiatan-kegiatan yang menyimpang terhadap kaidah dan nilai yang dimuat di masyarakat. Gitu. Sekian mata kuliah pengantar sosiologi kali ini dengan materi lembaga kemasyarakatan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.